Tadi kamu pesan apa? Iya. Ada teman-teman catatan Salik. Halo guys. Assalamualaikum guys. Nah, sambilan kita nunggu makanan datang nih. Gimana kalau kita ngobrol-ngobrol dulu sama teman catatan Saliknya? Boleh. Aku mau nanya deh. Kamu tahu gak sih definisi dosa itu apa? Dosa ya. Dosa itu merupakan suatu kegelapan ya, Syekh. Sebagaimana di dalam kitab Tajul Arus karangannya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, di dalam bab tobat beliau menjelaskan iza waqa'a minal abdi zanban waqa'a ma'hu zulmatun. Apabila seorang hamba itu terjatuh ke dalam suatu kesalahan, terjatuh ke dalam suatu dosa, maka di dalam satu kesalahan itu akan diiringi bersamaan dengan yang namanya kegelapan. Nah, famisalul maksiyati kanari, dan pemisalan dari maksiat itu seperti api. Wa zulmatu dukhunuha, sedangkan kegelapan adalah asap tebalnya. Jadi kalau kita melakukan satu dosa, satu kesalahan, satu kemaksiatan, maka kita akan mendapatkan satu titik kegelapan dalam hidup kita. Dan seperti api tadi ya, api itu pasti nggak ada asap kalau nggak ada apinya. Iya benar Ya kan. Nah, begitu pula dengan hati kita nih, Syah. Kalau misalnya hati kita terus dibakar dengan api kemaksiatan, dengan api dosa, dengan api kesalahan, maka lama-kelamaan hati kita ini akan terselimuti oleh asap kegelapan. Nah, kalau misalnya kita biarkan nih secara berpuluh-puluh tahun, maka hati kita akan menjadi gelap dan juga keras, sehingga nanti kita mungkin akan nyaman gitu ya dengan kesalahan kita dan nggak merasa bahwa kesalahan kita itu merupakan suatu kesalahan lagi, karena kita udah terbiasa dengan kesalahan itu. Dan kemudian kalau misalnya kita biarkan terus, kemungkinan akan sulit untuk dibersihkan Nisha, kecuali kita melakukan tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh jadi gitu ya. Tobat salah, maksud aku tuh kayak dosa ini tuh seperti suatu penghalang ya bagi kita. Jadi ya kita jadi susah untuk mendapatkan ilmu juga, karena hati kita tuh jadi gelap karena dosa itu, ya enggak sih? Tapi tuh gini, ngomong soal dosa nih ya, kayak kita pernah ngerasain ya pasti, kayak ngerasa bersalah, terus juga kayak ngerasa hina juga, terus kayak ngerasa kalau kita tuh kayak nggak pantas gitu loh di jalan kebaikan, karena dosa kita yang banyak itu gitu kan. Kayak kita jadi ngerasa berputus asa terhadap rahmat Allah gitu. Menurut kamu gimana deh? Nah, ada nih Syah, pembahasan soal itu di dalam kitab Nurul Hikam karangan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di halaman 42. Di sini terdapat skrip yang berbunyi la yazumu zanba indaka azmatan tasudduka an husni zanni billahi ta'ala. Jangan sampai nih dosa besar kamu itu menghalangi kamu dari berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna man arafa rabbahu istagharra fi zanbi karomihi zanbuhu. Sebab bagi orang yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan menganggap dosanya itu lebih kecil daripada karunia atau kebaikan-kebaikan Allah yang ada pada dalam dirinya. Nah, di dalam surat itu dijelaskan bahwa ada dua tipe manusia yang merespon dosanya. Yang pertama itu ketika ia melakukan dosa besar, ia segera kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia merasa bersalah banget gitu ya kan atas melakukan dosa itu. Kemudian ia bersungguh-sungguh dengan tekad yang kuat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga ia meninggalkan akar-akar atau potensi yang membuat ia akan maksiat nantinya. Misalnya dengan siapa ia maksiat ia tinggalkan, di mana ia maksiat ia tinggalkan, kapan biasanya waktunya ia maksiat ia tinggalkan. Ya, karena ia menganggap dosanya ini sangat besar, sehingga pengharapan dia kepada Allah itu lebih besar agar dosanya diampuni. Nah, terus ada tipe yang kedua nih Syah. Tipe yang kedua ini adalah di mana ketika ia setelah melakukan dosa, dia itu malah terpuruk gitu ya, terus dia malah seujun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus merasa kayak saya tuh nggak pantas loh untuk ada dalam kebaikan, saya tuh
nggak pantas loh untuk ada dalam frame ketaatan, dalam frame keilmuan, karena dosa ini besar banget. Kayaknya Allah nggak bakal ngampuni dosa saya gitu, misalnya dia masih seperti itu. Padahal hal yang seperti itu salah ya, karena ampunan Allah itu maha luas banget. Allah itu Al-Ghafar, maha pengampun. Allah pasti mengampuni dosa hambanya sebesar apapun, asalkan ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya ya, ya jadi kita juga sebagai hamba ya jangan ngerasa putus asa terhadap rahmat Allah, karena apa? Karena Allah itu kan tadi yang kamu bilang kan, Allah itu kan Al-Ghafar, Allah itu maha pengampun. Sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita, pasti Allah bakal ngampunin gitu kan. Dengan cara apa? Kita taubat. Jadi penting banget ya taubat itu. Aku juga jadi keinget nih firman Allah di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Jadi Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Sadaqallahul azim. Artinya Allah itu sangat menyukai hambanya yang bertaubat, dan Allah itu tuh sangat menyukai juga nih hambanya yang mensucikan dirinya. Nah benar ya Syah, Allah itu menyayangi banget nih hambanya yang bertobat dan juga mensucikan diri. Dan tentunya kita kan sebagai manusia pasti pernah dong melakukan yang namanya kesalahan dan juga dosa. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah bahwa an-nasu mahalul khata wan nisyan. Jadi manusia itu tempatnya salah dan juga lupa. Jadi kalau misalnya kita melakukan kesalahan, ya namanya juga manusia ya kan, Pasti ada aja gitu kan. iya benar, pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan. Tapi ketika kita melakukan kesalahan, jangan lupa untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan kita bertobat kepada Allah itu akan membersihkan hati kita. Dan tobat itu adalah merupakan suatu perubahan nisya, perubahan dari perbuatan kita yang tercela menjadi perbuatan kita yang terpuji. Sebagaimana di dalam kitab Futuhul Qulub karangannya Syekh Abu Talib Al-Makki dijelaskan bahwa tobat itu tahwilul harakatil mazmumati ila harakatil mahmudatin. Jadi tobat itu merupakan perubahan pergerakan yang tercela kepada pergerakan yang terpuji. Jadi maksudnya adalah kita jangan sampai merasa putus asa nih kalau misalnya kita berbuat dosa, kayak saya berdosa banget, dosa saya besar banget, sampai nggak pantas gitu untuk hal kebaikan, nggak pantas gitu untuk dalam frame keilmuan. Karena kita seharusnya kita ngejar loh, mengejarnya dengan ketaatan, dengan perbuatan baik, untuk bisa menutupi kesalahan-kesalahan kita sebelumnya gitu sih. Benar-benar. Dan tanda kalau taubat kita benar tuh ya, seperti perkataan para ulama di sama dalam kitab Futuhul Qulub juga di jilid 1 ya. Jadi para ulama ini berkata, min alamati sidqit ta'ibi fi taubatihi an yastabdila min khalawatil hawa khalawatat ta'ati wa bi farhi ruqubiz zanbi huzna alaihi was surura bi husnil inabati. Jadi di antara kredibilitasnya orang bertaubat dalam taubatnya itu adalah, jadi dia itu dapat menukar kemanisan hasrat terendahannya itu nih dengan sebuah kemanisan ketaatan kan, dan dia juga mengganti kesenangan di saat melakukan dosanya itu dengan ya penyesalan dia terhadap dosa-dosanya itu ya kan, dan dia juga berbahagia di saat dia melakukan taubat. Iya. Nah bener banget sih ya, jadi kita tuh melakukan tobat itu adalah merupakan suatu perubahan ya Syahda, perubahan dari perbuatan kita yang tercela menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya ya Syahda. Benar. Nah bener banget tuh, seperti hadis Rasul juga nih ya, beliau bersabda, at-taibu minaz zanbi kaman la zanba lahu fa iza ahabbullahu abadan lam yadurrahu zanbu. Jadi gini, orang yang bertaubat dari dosanya itu tuh seakan-akan dia nggak berbuat dosa gitu kan, nggak memiliki dosa. Maka ketika Allah sangat mencintai seorang hamba,
maka ya dosa itu tidak menjadi mudarat bagi hamba itu, ya kan, karena rasa cinta Allah itu yang lebih besar gitu dari dosa itu, ya enggak sih? Bener banget. Jadi ya beruntung juga ya kita sebagai hamba Allah. Terus kalau kita seandainya kita bertaubat, kita benar-benar menyesal, ya kan, kita kembali lagi kepada Allah, itu tuh kayak ya kita kayak seperti kembali semula, terlahir kembali gitu kan, nggak punya dosa. Tapi jangan sampai nih, jangan sampai kita malah ngeremehin karena hal ini deh, jangan sampai, ya kan, karena kalau kita ngeremehin tuh kayak ya udahlah, berbuat aja dosa, ntar nggak taubat tuh nggak boleh kayak gitu. Boleh ya. Jangan sampai kita kayak gitu juga, ya nggak sih? Karena syarat untuk bertaubat itu ya dengan cara kita menyesal, Iya, betul. menyesal Sekali banget. perbuatan dosa kita ya. Mm. Nah, iya benar banget ya. Dan soal penyesalan ini itu dijelaskan juga dalam kitab Fathul Qulub ya, karangannya Syekh Al-Makki. Nah, di dalam kitabnya dijelaskan bahwa hakikatun nadami ingkana haqqan. Jadi hakikat penyesalan itu harus dibarengi dengan kesungguhan. Izli kulli haqqin hakikatun. Karena dalam setiap kesungguhan itu terdapat yang namanya kebenaran. Jadi kita melakukan taubat itu dengan penyesalan yang sungguh-sungguh. Taubatan ya. nasuha ya. Iya benar. Nah, kesungguhannya itu untuk apa sih? Yaitu an la yu'awida ila mislu ma waqa'an nadamu alaihi. Jadi maksudnya supaya kita enggak kembali lagi jatuh ke dalam penyesalan yang sama di kemudian hari nantinya. Nah, setelah kita bertobat dengan penyesalan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian summa i'tiqadul istiqomati 'alal amri wa mujanabatin nahyi, yaitu kita lakukan yang namanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, iya benar-benar. Dan taubat juga akan diterima ya apabila tuh kita ya benar-benar menyesal gitu kan. Terus kita juga kayak menarik diri dari hal yang buruk ke hal yang benar gitu kan. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Al-Makki di dalam kitab karangan beliau, kitab Fathul Qulub jilid 1, beliau berkata, "At-taubatu hiya kasbul imani wa usulul khairati." Jadi taubat adalah meraih atau memperoleh keimanan, dan juga taubat ya dia itu dapat menyampaikan kita ke kebaikan, pada jalan yang kebaikan, seperti itu. Oh, jadi dengan taubat itu kita bisa memperoleh kemenangan ya Syah? Iya, Dan benar. juga kita bisa mendapatkan kebaikan. Nah, Allah juga berfirman ya Syah, dalam Quran surat Al-Maidah ayat 39 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman taba min ba'di zulmihi wa aflaha fa innallaha yatubu 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, dan barang siapa yang ia bertobat setelah melakukan suatu kesalahan dan dia memperbaiki dirinya, maka Allah akan mengampuni dan menerima taubatnya, karena Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Bener banget, Allah itu maha baik sih sebenarnya. Nah iya bener banget. Dan ya kita nih ya selagi masih ada kesempatan sekarang gitu kan, ayo buru-buru bertaubat gitu kan. Ntar kalau seandainya udah tercopot, kita nggak punya lagi kesempatan gitu ya kan. Terus kayak hidayah Allah itu kan sangat mahal ya, jadi ya kita harus buru-buru gitu meraih hidayah itu dengan cara kita bertaubat. Bener banget, jangan sampai ntar kita nyesel gitu. Iya benar banget Syah. Dan justru nih mumpung kita masih muda ya Syah ya, jangan menunda-nunda taubat kita, karena kita nggak tahu nih kapan azal kita tuh tiba ya kan. Bener. Jangan sampai kita merasa kayak gue nih masih muda, nanti aja lah taubatnya kalau udah tua, gue nikmatin dulu aja lah masa muda ini dengan hal senang-senang, foya-foya gitu misalnya. Jangan sampai kayak gitu ya, karena kan kita aja nggak tahu aja kita kapan datang ya. Kalau tiba-tiba datang pas kita lagi senang-senang gimana? Pasti nggak seru dong, tiba-tiba kita lagi belum taubat, Ngeri belum banget kembali sih. kepada Allah ya kan. Ya kesempatan kita udah hilang gitu. Iya, jadi gitu aja ya guys ya. Nah ini Syah, kesimpulan dari pembicaraan kita Masih ada kesimpulan kali ini juga ya. Iya. Nah jadi kesimpulannya adalah kita ini sebagai manusia pasti pernah yang namanya melakukan kesalahan yang besar.
Tapi jangan sampai nih karena kita melakukan dosa itu kita malah terpuruk dan merasa bahwa Allah tuh nggak mungkin mengampuni dosa kita. Jangan kayak gitu, karena ampunan Allah itu maha luas banget. Sebesar apapun dosa kita, Allah pasti mengampuninya asalkan kita bertobat dengan sungguh-sungguh ya Sya. Taubatan nasuha. Ya, taubat nasuha. Benar, Dan benar. gunain kesempatan yang kita punya dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai nanti kita di alam barzah nanti kita menyesal di dunia tuh kayak nggak ada yang namanya frame ketaatan dan kebaikan. Kita cuma senang-senang aja di Senang dunia. aja, lupa gitu kita ya jadinya. Nah, jadi segitu guys. Kurang lebihnya mohon maaf nih. See you next video selanjutnya ya. Bye bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.